Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dulu kita sama-sama pernah dengar dong, ada sebuah berita seorang jurnalis sekaligus presenter dan pengamat bola Tio Nugroho memposting sebuah cuitan ataupun mempost sebuah cuitan, katanya ya minimal saya bukan pengamat yang berkumpul di Hotel Mandarin. Nah, apa tuh mengumpul di Hotel Mandarin? Katanya sih ada indikasi ada beberapa pengamat berkumpul di Hotel Mandarin waktu itu untuk mungkin membicarakan apa ya? Mungkin salah satunya adalah bagaimana propaganda untuk menyingkirkan pelatih timnas saat itu Sintayong ya. Dan waktu itu ada sebuah akun akun hacker kali ya yang memposting, katanya ciri-cirinya itu pengamat itu ada botak katanya. Betul dong, kita pernah ada berita seperti itu. Dan ketika itu ada seorang pandit atau pengamat bola yang sangat ketakutan sampai minta klarifikasi nih sama akun ini buat ngasih tahu nih siapa sih pengamat botak itu, sebab dia ini nggak mau dituduh. Ayo, siapa tuh waktu itu yang ketakutan? Ya, dia adalah Justinus Laksana alias Coach Justin yang waktu itu ketakutan banget karena dirinya ini takut dituduh pengamat botak yang dimaksud. Padahal kan pengamat botak banyak, ada Binder Singh, ada Sabto Haryo dan lain-lain. Kenapa dia yang paling ketakutan? Ya, orang-orang juga mikir secara logika kan, orang yang merasa ketakutan, kalau dia nggak salah nggak mungkin dong ngerasa ketakutan, betul dong? Ya mungkin aja waktu itu memang pengamat yang dimaksud bukan dia kali ya, tapi kenapa sekarang kok dia ngaku sendiri? Katanya sih dia ada andil nih dalam penunjukan Patrick Kluivert. Kalau nggak percaya ya silahkan dengar sendiri omongan dia sendiri nih. Kasih gue satu video di mana gue jelek-jelekan Sintayong, satu aja. Gak pernah gue jelek-jelekin Sintayong. Bahkan gue appreciate kau perlu bikin patung untuk Sintayong. Sampai detik ini I don't care, bikin aja gak masalah. Tapi yang dia lakukan kan udah bener, potong generasi sampai ke senior. Di situ menurut gue dia stuck. 6 match, 1 menang, 6 poin. Disitulah Erik tuh diskusi sama gue. Gimana kalau kita datengin pelatih Belanda? Oh, gue dukung. Kenapa gue dukung? Karena budayanya sama dengan mayoritas pemain yang jadi starter. Budaya. Baru kedua, bahasanya sama. Ketiga, semua orang Belanda bisa bahasa Inggris. Artinya apa? Mungkin benar bukan dia pundit yang dimaksud berkepala botak atau berkepala pelontos waktu itu yang kumpul di Hotel Mandarin, tapi dia pun secara tidak langsung ada andil dong atas pemecatan Sintayong, atau istilah kasarnya inilah sengkuninya. Jadi wajar lah kalau masyarakat kita ini menamai si yang pandit satu ini dengan nama El Plin Plan. Sebab ya dulu aja gembar-gembor, saya nggak mau lagi berurusan dengan PSSI, saya nggak mau lagi tuh masuk ke PSSI. Hah, ternyata satu aliran dengan LCS cuy. Diserbu dengan uang yang kekuasaan ya kicep-kicep juga. Lalu pertanyaannya, apakah masih ada nggak sih pandit bola atau pengamat bola yang bisa kita percaya? Lanjut ya. Nah, untuk yang satu ini kami jelasin ya. Kami ini nggak lagi ngebelain Persib lu ya. Cuma membeberkan sebuah fakta aja. Di Liga Indonesia, khususnya Liga Utama alias Liga 1 atau Super League ya, tiap pertandingan itu pasti ada sebuah kejadian kontroversi. Dan kalau boleh kami jujur ya, kalau yang lakuin itu bukan Persib Bandung, meskipun itu kontroversi sangat kerasa dan sangat fakta dan sangat kelihatan, pasti ramenya cuma sekelibatan aja, betul dong? Nggak bakalan rame heboh terus digoreng 7 hari 7 malam, begitu dong? Tapi ketika itu berhubungan dengan Persib, ya meskipun bukan Persib yang melakukan, tapi dianggapnya wasit nguntungin Persib, bah ini ramenya di mana-mana, dibahas di mana-mana, bahkan
tim-tim ataupun pendukung-pendukung yang gak ada hubungannya dengan Persib pun ikut-ikutan buat ngebahas, buat ngeramein, buat ngegoreng. Padahal faktanya timnya sendiri selalu diuntungin sama wasit. Itu sebuah fakta lo ya. Contoh nyata kejadian William Barros versus Francisco Rivera. Ini katanya karena Persib dianggap diuntungin wasit. Habis Persib diejekin sana sini ya. Padahal ketika Persib dijelek ataupun dicurangin sama wasit, mereka mah diem-diem aja tuh. Ya meskipun kita tahu lah ya, yang ngompor-ngomporin pastilah ya. Siapa lagi kalau bukan supporter tetangganya Persib gitu kan. Padahal kalau kami beberkan ya satu per satu kejadian di Super League ya, bahkan mungkin kita ambil yang paling singkatnya deh, di pekan kelima ini aja banyak banget loh, ada beberapa yang paling menonjol kejadian kontroversi, tapi nggak serame kejadian ini. Kami akan contohin deh. Yang pertama laga Semen Padang lawan PSBS Biak. Ini buat kami lebih fatal kejadiannya dibandingkan kejadian antara William Barros dan Francisco Rivera. Coba lihat kalian video ini. Cornelius Stewart ini tuh sebenarnya udah dikasih kartu merah loh sama wasit karena terlihat jelas ya tangannya menyikut pemain PSBS. Lucunya wasit itu kan udah ngasih kartu merah tapi dipanggil sama wasit VAR, tiba-tiba diubah keputusannya cuma jadi kartu kuning. Tapi kejadian seperti ini itu nggak heboh, cuma selewatan aja, nggak hebohnya seperti kejadian Persib. Padahal kan di kejadian Persib salahnya salah wasit sendiri, kenapa nggak cek VAR? Tapi Persibnya yang dihujat. Kenapa di kejadian ini kok wasitnya yang dihujat bukan Semen Padangnya yang dihujat? Di sini jelas salah wasitnya. Itu kartu merah udah bener karena ya dia menyikut pemain PSBS. Kenapa ketika masuk ke ruangan VAR, bukan ke ruangan VAR ya, ke monitor VAR, seolah-olah ada bisikan, awas lo karena kalau ngasih kartu merah ke pemain gua gak cair lo. Gimana tuh? Akhirnya tiba-tiba dirubah. Apakah itu bukan sebuah kontroversi yang paling kelihatan? Kenapa nggak rame? Yang kedua di laga Persita lawan PSM Makassar. Ini pun banyak banget kontroversi. Tapi yang paling jelas kelihatan soal pertama itu pelanggaran ya. Pelanggaran pemain PSM atau Yuran Fernandes ya. Ini di kotak penalti dia sendiri. Ini nggak di call penalti. Tapi ketika pelanggaran Victor Luis katanya dianggap melanggar pemain Persita Tangerang, ini di call penalti. Ini dua kejadian ini udah kontroversi tapi nggak ribut, nggak rame. Padahal jelas-jelas ada tim yang dirugikan di sini. Kenapa ini nggak di blow up, nggak digoreng banget gitu kan? Kenapa? Apa karena Persita dan PSM bukan tim yang terkenal seperti Persib? Bukan cuma itu masalahnya, tapi PSM dan Persita ini nggak punya tim rival sekelas Persib. Kalau Persib itu punya tim rival yang berisik. Yang ketiga di laga Madura lawan Bayangkara FC. Ini soal apa ya? Gol Ruksi yang dianulir oleh wasit dan wasit VAR. Berkali-kali kami putar video ini, kami sampai bingung sendiri. Ini offside-nya di mana? Kalau wasit pakai aturan offset yang dulu yang lama, ini pun nggak offset. Atau apalagi pakai aturan offset yang baru yang Arsene Wenger punya, ini jelas lebih nggak offset. Tapi kenapa wasit VAR dan wasit utama menganulir golnya Ruksi? Dan ini pun kejadian fatal sebab merugikan Madura United. Kenapa nggak rame? Kenapa nggak kalian goreng? Artinya apa? Kalau kesalahan-kesalahan seperti ini ya seharusnya semuanya dipukul rata. Jangan cuma satu klub aja yang paling disudutkan. Harusnya kalian lebih pintar. Kalau kalian pintar, siapa penyebabnya? Kan penyebab utamanya wasit. Lalu apakah klub terlibat? Ya mungkin saja klub terlibat. Dan siapa yang nunjuk wasit? Kan yang nunjuk wasit adalah PSSI dan PT Liga. Harusnya kalian protesnya ke PSSI dan PT Liga, bukan malah menghujat satu klubnya. Makanya kami bilang, kami di sini bukan ngebelain Persib lo ya. Di sini pun kami ngebelain PSM, di sini pun kami ngebelain Madura. Tapi kalian nggak ada tuh yang ngebelain Madura, ngebelain PSM. Tapi nggak ada juga yang nyudutin Bayangkara, nggak ada juga yang nyudutin Persita. Kenapa cuma Persib yang disudutin? Karena yang kami tahu, gara-garanya cuma satu, Persib punya rival yang berisik. Ya inilah resiko jadi sebuah tim seperti Persib Bandung ya. Buat kami pribadi ngelihatnya lo ya, Persib ini tuh serba salah sih sebenarnya. Kalau ada di papan bawah dan lagi terpuruk, disebutnya tim badut, diledekin lah, tim badut, tim jelek, tim bangkrut lah, badut Asia dan lain-lain. Betul dong, giliran menang dan juara pasti juga dihujat. Alah anak papa Erik lah, dibantu wasit lah.
tim inilah, tim itulah, betul dong. Jadi nggak ada yang benar, nggak pernah benar tuh Persib tuh. Bukan gara-garanya Persib benar atau enggaknya, tapi dibikin seolah-olah nggak benar oleh siapa ya? Kalian tahu lah ya siapa sama siapa. Padahal kalau kalian emang pintar, tim manapun juga sama, alami hal yang sama di Liga Indonesia. Makanya ya ini harusnya kalian tuh introspeksi diri deh. Kenapa sih tim kalian ini nggak juara-juara di Liga Indonesia? Bukan karena tim kalian jelek, tapi ada andil kesalahan kalian juga. Kenapa demikian? Kalian terlalu fokus menghujat tim lain. Sementara kita tahu kita hidup di dunia ini ada yang namanya Tuhan. Setiap orang, setiap individu, setiap seseorang ya, setiap hal yang dihujat ataupun direndahkan itu malah ditinggikan loh derajatnya, sementara yang menghujatnya malah akan semakin rendah derajatnya, dan itu pun berlaku. Tapi kalian gak ada yang sadar, itu pun kalau kalian masih merasa punya Tuhan. Tapi kalian di sini gak pernah, kalian itu udah tertutup matanya oleh kebencian. Dan ada satu fakta lagi yang harus kami beberkan. Kemarin banyak yang bilang katanya Persebaya dan Persib itu musuhan. Hah, kata siapa musuhan? Yang nganggap musuhan atau yang ngatur supaya dua tim ini bermusuhan kan kalian. Faktanya ketika Persebaya masuk ke Persib, ke GBLA, apakah pakai rantis? Apakah pakai barakuda? Enggak tuh, nyelonong aja, aman-aman aja pakai bus biasa. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang jadi kompor buat mereka ini musuhan? Hati-hati lo, ngomporin terus meleduk lagi. Ada dasar tim sama supporternya beda warna. Dari Persija Jakarta, inilah ucapan Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca dulu ya, ketika ada rumor Tom Haye ke Persija. Terkait isu Tom Haye, tahu aja. Tapi balik lagi, banyak sekali pemain naturalisasi yang ingin di Persija. Kalau emang itu di dalamnya ada Tom Haye dan Tom Haye mau main di Persija, ya fine-fine aja kita kan, sejauh masih masuk sesuai dengan proyek kita. Tapi ketika Tom Haye justru berlabuh ke Persib, tiba-tiba ucapannya beda lagi, cuy. Penting banget gak sih? Yang panjang lupa jawabannya. Yang panjang mau jawabannya. Itu berarti kan kabar burung gitu, katanya masuk ke Persija, terus main ke klub Eropa, tapi katanya kan di Persib. Ya, berarti kan yang masuk ke situ kan kabar burung kan gitu. Ada, ini klub BUMD, nggak presidennya, nggak manajemennya, nggak fanbase-nya, nggak oknum supporternya, sama kocaknya, pinter ngeles kayak bajai. Giliran nyenggol orang, ngompor-ngomporin orang, paling pinter, disenggol balik, ngamuk-ngamuk. Tapi ya, kita harus maklum lah ya, karena kan mereka itu kan warga dari SDM yang paling tinggi seantero jagat dunia. Kami bukan nuduh secara nggak ada fakta loh ya, karena pelatihnya sendiri ngomong kayak gini. Com relação ao Toma, a gente realmente no início ele teve falando com Persija, mas eu realmente não sei o porquê a gente não conseguiu fechar o jogador. Assim, uma escolha dele. Eu espero que ele seja. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus gengsi gitu loh? Kan bisa bilang hal yang lebih elegan gitu ya soal transfer Tom Haye ini. Kan bisa aja Prapanca bilang, ya inilah namanya sistem transfer sepak bola. Kadang kita nggak bisa prediksi. Namanya pemain itu, yaitu hak pemain lah akan memilih klub. Itu kan lebih elegan daripada ngeles kayak gini, kelihatan apa ya? Kelihatan kocaknya jadinya. Ya, kocaknya samalah dengan oknum supporternya. Contoh dengan salah satu fanbase yang kayak inilah. Ngapain juga sibuk ngurusin urusan orang, ngurusin klub orang, yang mendingan urusin aja klub sendiri gitu kan. Lu posting kayak gini, gue tahu maksud lu buat ngeledekin, tapi bagaimana kasus Marco Simic yang nyikut Beckham Putra, kocak. Ya buat kalian yang masih waras, jangan deh ya, jangan kayak gini. Mendingan urusin tim masing-masing aja, doain tim masing-masing aja, daripada nyebar kebencian kayak gini, ujung-ujungnya gak juara lagi, nyalahin deh. Inilah, itulah. Aduh, padahal kelakuan dia sendiri.